belajar anak didik kami sekalian, bagaimana kabarnya? Bertemu kembali dengan saya Nova di 5 Panjaitan. Semoga keadaan kalian dalam keadaan sehat selalu. Anak didik kami kelas 11 IS, topik kita kali ini adalah tentang peristiwa revolusi industri. Sebelumnya kita telah membahas perang salib, kemudian humanisme dan renaissance, kemudian reformasi gereja. Kali ini adalah revolusi industri. Revolusi industri merupakan perubahan cara produksi dari tenaga manusia atau hewan menggunakan menjadi mesin industri. Apa yang menyebabkan faktor terjadinya revolusi industri ini? Oleh karena ada keamanan negeri Inggris yang semakin meningkat. Kemudian berkembangnya kegiatan wira swasta. Wira swasta ini adalah kegiatan berdagang gitu ya. Kemudian minat yang besar terhadap kegiatan manufaktur. Manufaktur ini adalah industri dengan skala besar, bukan skala kecil lagi gitu ya. Kemudian kan bangsa Inggris atau negara Inggris salah satunya negara yang termasuk terkaya di Eropa pada masa itu karena melakukan penaklukan daerah sebagai daerah jajahan dan dijadikanlah sebagai tempat untuk mengembangkan industrinya gitu ya. Jadi ini juga dipengaruhi oleh karena luasnya lahan jajahan si Inggris. Kemudian oleh karena terjadinya revolusi agraria. Apa itu revolusi agraria? Revolusi agraria adalah terjadinya perubahan. Revolusi itu kan perubahan di sektor pertanian, gitu ya. Kemudian berkembang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Kemudian adanya modal yang sangat besar. Jadi di sini siapa pemilik modal? Siapa yang memiliki modal yang lebih banyak, maka dialah sang pemilik saham. Maka bisalah dia dibilang sebagai pengusaha gitu ya, yang memiliki atau yang bisa membuka cabang-cabang perdagangan atau sektor-sektor manufaktur juga bisa ya. Jadi di sini sudah berkembang industri atau untuk menghasilkan produk-produk yang skalanya itu menggunakan alat yang canggih, tidak tradisional lagi, tetapi sudah menggunakan bantuan oleh iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi prakarsanya ini adalah yang pertama kali membuat revolusi industri ini semakin berkembang dengan pesat itu oleh karena penemuan mesin uap oleh James Watt yang berasal dari negara Inggris, dan inilah yang membuat revolusi industri cepat berkembang di berbagai belahan dunia. Jadi revolusi industri ini muncul pertama kali digagas dari negara si Inggris gitu ya. Oke, selanjutnya terjadinya revolusi industri ini oleh berkembangnya seperti yang saya sebutkan tadi, penemuan mesin uap oleh si James Watt, dan dia mendapatkan gelar sebagai bapak revolusi industri karena karena prakarsa dialah perkembangan industri di dunia semakin pesat gitu ya. Tetapi selain dia adanya penemu-penemu sebelum dia gitu ya. Ada si James Hargreaves, hasil temuannya itu berupa mesin alat vital dengan nama spinning jenny. Kemudian Arkwright dan John Kay, penemuannya itu adalah alat tenun secara otomatis. Kemudian Edmund Cartwright, hasil penemuannya itu adalah menyempurnakan alat tenun gitu ya. Kemudian Isaac Moritz Singer, yaitu penemu mesin jahit. Kemudian Lawrence James John Coster, hasil penemuannya itu adalah mesin percetakan buku gitu ya. Jadi
oleh karena si penemuan James Watt terhadap mesin uap. Jadi semakin berkembanglah ilmu pengetahuan dan teknologi, bagaimanalah supaya suatu produk atau suatu barang itu bisa terselesaikan dengan waktu yang singkat untuk memenuhi kebutuhan yang banyak gitu ya. Jadi pada dasarnya penemuan tentang industri ini, tentang mesin ini berkembang dalam pemikiran manusia karena banyaknya kebutuhan. Gak usah jauh-jauh ya, karena biasanya prinsipnya itu semakin banyak kebutuhan manusia, maka semakin berkembanglah ilmu pengetahuan manusia menciptakan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan yang banyak ini dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Jadi karena kebutuhanlah makanya terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pesat. Kemudian berkembang juga pemikiran kalau bisanya dikerjakan oleh mesin atau robot, kenapa harus manusia yang bekerja gitu ya kan. Jadi cukup kerjaan manusia itu sebagai pengontrol saja, yang mengendalikan gitu ya. Makanya sekarang ini penemuan oleh karena teknologi yang luar biasa, bahkan sampai sekarang tenaga robot di Jepang sudah dijadikan sebagai kelas pekerja, bukan manusia lagi gitu ya. Robot sudah bisa melakukan pekerjaan manusia, tetapi kelemahannya itu adalah masih tetap dikontrol oleh manusia, karena yang memiliki akal pikiran itu adalah manusia, karena manusialah makhluk atau ciptaan yang paling istimewa di dunia, tidak akan dimiliki oleh yang lain gitu ya. Mau robot, mau tumbuhan, mau hewan, tidak akan ada. Tapi kalau kehidupan ya semua makhluk hidup merasakannya, tetapi kalau akal pikiran itu hanya dimiliki oleh manusia saja gitu ya. Kemudian Christopher Solz yaitu adalah menghasilkan mesin tulis, Blaise Pascal, mesin hitung atau kalkulator gitu ya. Mesin hitung yang masih sederhana disempurnakan oleh si Gottfried Leibniz menjadi kalkulator. Kemudian Richard Trevithick adalah hasil lokomotif. Kemudian George Stephenson menghasilkan kereta api. Kemudian Robert Fulton adalah hasil kapal uap. Kemudian Carnot dan Daimler mobil dengan tenaga uap. Jadi semakin berkembang itu dengan cepat. Catherine Daimler mobil dengan tenaga bensin. Andre Ampere menghasilkan amperemeter. Kemudian Samuel Morse menghasilkan pesawat dengan tenaga telegraf. Alexander Graham Bell yaitu adalah pesawat telepon atau handphone gitu ya. Kemudian Thomas Alva Edison yaitu adalah penemu lampu pijar. Tahap perkembangan revolusi industri ini yang pertama adalah domestic system atau disebut dengan istilah home industry. Jadi home industry ini adalah yang pasti skalanya itu kecil dan itu hanya dikerjakan di rumah dengan alat sendiri, alat seadanya gitu ya. Jadi ini hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kecil saja. Kemudian ada industri manufaktur. Ini adalah industri yang dikerjakan sudah lebih besar dibandingkan domestic system. Jadi di sini sudah mulai ada kelas pekerjanya, tapi meskipun dia skalanya sudah lumayan besar gitu ya, tidak sekecil home industry lagi, tetapi ini sudah bisa menghasilkan produknya ini contohnya bisa di belakang rumah, bisa di depan rumah. Jadi ini contohnya itu toko roti contohnya gitu ya. Kalau home industry tadi itu hanya bisa dikerjakan oleh ya satu kelompok keluarga udah bisa selesai gitu ya. Contohnya kalau orang Batak itu adalah contohnya ombus-ombus, lapet gulung, nah itu home industry ya. Kalau manufaktur ini contohnya toko roti, kemudian membuka jahitan dengan skala kecil yang dipekerjakan adalah 10 orang gitu ya. Kemudian factory system ini adalah yang lebih besar, ini udah setara dengan PT gitu ya, karena dia karyawannya itu sudah lebih dari 10 orang.
Jadi tahapan industri ini sudah besar dan pekerjaan itu sudah banyak, dan yang dihasilkannya udah pasti jauh lebih banyak lagi dibandingkan domestic system dan factory industry. Apa sih akibat yang ditimbulkan revolusi industri ini? Dalam bidang politik, diantaranya adalah berkembangnya imperialisme modern, kemudian paham liberalisme atau paham kebebasan, dan sosialisme, yaitu adalah paham yang menuntut rasa kemerdekaan dalam bidang sosial. Kalau dalam bidang ekonomi, diantaranya harga barang udah pasti murah. Kenapa? Karena sudah bisa diproduksi dalam waktu yang singkat. Jadi upah atau ongkos dipermurah. Kenapa? Karena gaji juga semakin berkurang, bukannya semakin bertambah, gitu ya. Kemudian perdagangan sudah maju, udah pasti, karena di sini perdagangan antar negara sudah terjalin. Jadi di sini terjadilah yang namanya istilah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Karena setiap negara itu produknya berbeda-beda, nggak sama gitu ya. Jadi terjadilah di sini pertukaran. Jadi bisnis semakin berkembang dengan maju dan pesat gitu ya. Distribusi barang dan lain sebagainya. Kemudian paham kapitalisme, yaitu adalah siapa pemilik modal, siapa pengusaha yang memiliki saham yang lebih besar, maka dialah yang menjadi perekonomiannya cepat berkembang. Jadi siapa yang tidak memiliki modal ya hidupnya gitu-gitu saja gitu ya, susah berkembang. Karena yang biasanya menanamkan investasi itu adalah hanya mereka-mereka yang memiliki modal yang besar. Kemudian selanjutnya dalam bidang sosial terjadinya pertentangan antara majikan dan buruh. Majikan adalah sang pemilik, sedangkan buruh adalah kelas pekerja. Kemudian terjadilah yang namanya kelas buruh, yaitu adalah pembagian kelas, klasifikasi kelas pekerja dengan kelas majikan, kelas pekerja dengan pemilik gitu ya. Jadi di sini banyaklah pengangguran. Kenapa sih banyak pengangguran? Ya karena penemuan yang namanya tentang tenaga mesin yang seharusnya dikerjakan manusia sudah dikerjakan oleh mesin. Jadi tenaga manusia nggak terlalu dibutuhkan lagi. Makanya muncullah yang namanya pertentangan antara majikan dan buruh yang seharusnya bisa dikerjakan manusia sebelum penemuan industri mesin, maka sudah bisa dikerjakan oleh mesin. Jadi terjadilah pengurangan tenaga kerja. Makanya banyak pengangguran. Oleh karena banyak pengangguran, maka tindakan kriminalitas semakin meningkat. Kenapa? Karena adalah keinginan di sini bagaimana supaya memenuhi kebutuhan. Pekerjaan susah didapat, gaji sedikit kalaupun ada pekerjaan. Jadi terjadilah yang namanya kesenjangan sosial maupun ekonomi gitu ya. Kemudian ada di sini muncul undang-undang. Undang-undang apa itu? Ada Catholic Emancipation Bill, yaitu adalah undang-undang tentang persamaan hak antara pemeluk Protestan dan Katolik menjadi pegawai gitu ya. Kemudian Reform Bill itu adalah undang-undang menetapkan cara pemilihan terhadap anggota parlemen. Abolition Bill adalah undang-undang penghapusan perbudakan. Factory Act adalah undang-undang menetapkan bahwasanya setiap anak-anak itu tidak boleh dipekerjakan. Kenapa? Karena susahnya pekerjaan. Jadi di sini anak-anak pun dipaksakan untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena apa? Karena segala sesuatunya itu sudah susah. Untuk mencari makan pun susah bagi kelas buruh, tetapi bagi kaum kapitalis, pemilik modal tidak jadi masalah. Kemudian, Undang-Undang Poor Law itu adalah mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Itulah undang-undang yang dikeluarkan untuk mengatasi dampak negatif dari revolusi industri. Demikianlah anak didik kami yang kelas 11 IS, semoga bermanfaat. Direview lagi materinya, direview, dibaca tambahan referensi lain, kemudian ditonton YouTube atau channel yang lain juga bisa untuk menambah perbendaharaan ilmu dan referensinya. Yang intinya adalah revolusi industri ini memiliki dampak dalam segala bidang, baik dalam positif maupun negatif. Kalau dampak positifnya adalah tadi bisa menghasilkan produk yang sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat, sementara dampak negatifnya adalah di mana orang-orang kelas menengah ke bawah akan terlilit
yang namanya susahnya mencari kehidupan, susahnya mempertahankan kehidupan, karena sang pemenang, sang pemilik kemenangan itu adalah hanya mereka yang memiliki modal yang besar, gitu ya. Demikianlah adik-adik kami sekalian, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali dengan saya Nopa di 5 Panjaitan di materi atau topik yang selanjutnya. Terima kasih.